Di bulan Desember gue udah bilang Liverpool juara satu. Gue nggak percaya dengan si Arteta dan terbukti. Dan Man City lagi goyang ancur-ancuran. Chelsea juga tidak stabil. Siapa lagi yang bisa geser Liverpool? Nggak ada lagi, cuma 3 tim itu. Cuman sekali lagi, kalau nggak ada Salah, Gravenberch sama Van Dijk, gue mau lihat. Tiap minggu gue sisakan 90 menit dari kehidupan gue untuk melihat sampah begini. Dia nggak udah gue langsung retweet. Jadi gue ngeliat tuh MU tuh bukan lagi suatu nama yang menggentarkan ya. Enggak lagi. Bisa kalah dengan siapapun gitu. Tahun ini parah. Parah lah. Ten Hag kita bilang jelek, I agree. Tapi ini parah banget tahun ini. Gue ganti dia. It's enough. 700 juta plus 5 tahun. It's enough. Pada saat Pak Erik sudah mengambil keputusan untuk meniru sistem dari Belanda, artinya dia harus konsekuen. Karena kalau enggak ada rantai yang putus kan. Cuman yang penting siapapun yang menggantikan harus ngikutin filosofi. Orang pasti bertanya, kenapa Jordi Cruyff? Kenapa? Jordi Cruyff itu sebagai pemain mediocre. Iya. Enggak sehebat bapaknya. Enggak sehebat bapaknya. Yang untuk sebagai technical advisor itu kan seperti konsultan. Iya. Yang dibutuhkan apa? Kan ilmu, pengalaman. Dia miliki pengalaman itu. Bukan kekurangan striker, coach. Timnas kita itu. Yang jadi masalah nggak ada stok. Ya, kita akhirnya ketemu lagi. Gue juga kaget nih. Gila, coach sibuk. Gue gak kalah sibuk ya. Yang penting niat ini kan 4 tahun harus bertahan terus nih, bro. Iya. Tapi memang ada hater yang ngomong di komen gue, Bung Helmi aja nggak mau siaran sama Coach Justin lagi. Makanya gue jadi ketua asosiasi, tapi gue nggak bisa nertibin hater, bro. Tapi itulah netizen ya, kadang-kadang ngaco-ngaco loh ya. Mereka itu nggak ngerti ya kehidupannya kayak apa. Kayaknya happy banget kalau orang pecah gitu. Hate comment itu kesian sama orang-orang kayak gitu. Gue bersaksi nih ya, bahwa coach orang baik, oke, kematian aja. He is a professional ya. Jadi we respect each other. Ya gitu, makin respect each other, makin banyak job ya. Iya. Kalau gue bilang makin banyak gue difitnah, makin banyak rezeki. Iya. Gitu. Kalau gue ngelihatnya dari sini positif lah. Kalau orang baik itu rezekinya terus tuh, coach. Iya. Jadi kita nggak siarin itu bukan apa-apa, karena memang jadwalnya nggak pas. Jadwalnya nggak pas. Nanti kedepannya juga nggak terlalu sering juga siaran. Beliau ke Skandinavia sebulan, gue ke Australia, habis itu gue ke Amerika. Ya emang susah. Jadi kita jarang siaran bukan karena apa-apa, karena jadwalnya nggak nemu, itu aja. Oke, Coach, hampir pasti nggak Liverpool jadi juara IPL ya? Pastilah. Di bulan Desember gue udah bilang Liverpool juara satu. Gue nggak percaya dengan si Arteta dan terbukti. Dan Man City lagi goyang ancur-ancuran. Chelsea juga tidak stabil. Siapa lagi yang bisa geser Liverpool? Nggak ada lagi, cuma 3 tim itu. Yang sebenarnya yang paling dekat kan Arsenal. Arsenal pada saat Liverpool 2 kali seri, Arsenal gapnya cuma 5 poin. Ketemu West Ham kalah di kandang. Kemarin lawan Forest seri. Jadi 2 match di mana Liverpool dapat 6 poin, Arsenal cuma dapat 1 poin. Makanya gapnya sekarang walaupun kurang 1 pertandingan, gapnya 13 poin. Kalau pertandingan itu menang pun, gapnya masih 10 poin. Tapi di luar gap yang begitu besar, yang gue nilai itu selalu permainan. Mainnya seperti apa? Punya prospek nggak? Kalau MU seandainya main bagus tiap match, create banyak peluang, sooner or later mereka akan menang. Tapi kan enggak. Iya kan? Betul. Liverpool mainnya bagus. Stabil banget dan mereka punya banyak pemain yang bisa saling menggantikan. Kemarin Salah itu enggak terlalu bagus mainnya ya. Tapi dia selalu terlibat, selalu punya kontribusi terhadap performa tim. Dan tim lainnya enggak punya pemain yang sestabil Salah. Nggak ada. Dan kebetulan cederanya nggak banyak juga, coach. Cederanya nggak banyak. Kalau Salah, Gravenberch, Van Dijk cedera, mungkin Liverpool bisa keteteran. Masih mungkin. Tapi benchnya cukup dalam ya sekarang. Benchnya lumayan dalam. Dan Nunez bagus, Luis Diaz oke. At least pemain depan. Kita lihat MU.
loan beberapa pemain depan di loan malah bagus-bagus. Sekarang amat cedera keteteran. Iya. Cuman bisa ngandelin Højlund, Sirikse sama Garnacho. Nggak ada bermasalah lagi. Ya. Arsenal malah tinggal dua pemain doang. Semua cedera. Ya. City Haaland juga so-so aja, pemain barunya nggak perform sama sekali. Mau Doku lah, mau Savinho lah, mau Marmus, so-so aja. Sementara Liverpool, asumsi Gakpo kemarin kan 2-3 match cedera. Oh nggak masalah, Jota masuk, Luis Diaz geser. Jota itu satu-satunya pemain yang nggak stabil performanya. Jota nggak bagus, oke, menit 60 take out, Nunes bisa gantiin. Kemarin Luis Diaz geser ke tengah, Gakpo dimasukin. Jadi mereka dengan gampangnya menggeser. Cuman sekali lagi kalau nggak ada Salah, Gravenberch sama Van Dijk, gue mau lihat. Udah lain cerita itu. Kata Van Dijk mau pergi ya tahun depan. Van Dijk mungkin, tapi Salah kayaknya kemungkinan besar pergi. Sama TAA. I think TAA ke Real Madrid. Ya. Salah kayaknya Liga Gurun. Kayaknya gurun. Iyalah cari duit lah. Nyari duit lah. Lagi. Tapi dia itu udah paling tinggi coach. Sekarang udah seminggunya ada 500.000. Artinya dia dibayar lebih tinggi lagi dong. Cuman kalau ada Arab datang, gue kasih lu 700.000 ya sebulan. Allahu Akbar gitu. Ya. Dan untuk mereka itu nothing. Ronaldo aja berapa ya? Duit segitu mah nothing. Iya, lebih bagusan Salah dong sekarang daripada Ronaldo. Jauh lebih bagus Salah. Makanya itu feeling gue, kalau gue jadi Salah, gue akan pindah ke Liga Gurun Pasir. Nyari duit. Iyalah. Mau berapa tahun lagi sih dia bisa main? 2, 3, 4 tahun lagi. Cari duit sebanyak mungkin lah. Nah, sementara Van Dijk masih 50-50. Van Dijk bilang, gue masih bisa perform di highest level. Dia belum terlalu, dia 32 kalau nggak salah. Dan tinggal tunggu tawaran dari Liverpool aja. Maunya gimana? Dan Van Dijk pun bisa kemana-mana. Ya. Bahkan main di contoh Real Madrid pun dia masih bisa. Gue dengar dia memang diincar Real Madrid kan. Bisa jadi. Karena Alaba udah terlalu sering cedera, udah kayaknya susah lagi untuk balikin. Jadi gue nggak kaget kalau Real Madrid dan mereka punya duit untuk ngambil Van Dijk. Tapi Van Dijk juga masih bisa ke Liga Gurun Pasir, di mana gajinya pasti dikasih apa yang dia mau. 1 juta kali ya. Bisa jadi. Jadi intinya adalah, nah tantangannya untuk slot adalah pada saat Salah cabut, Van Dijk cabut, TAA cabut, siapa yang ganti? Bisa nggak lu buat? Sekarang penggantinya Salah kan Chiesa. Chiesa is Chiesa, nggak jelek tapi nggak bisa gantiin Salah. Bek kanan ada Bradley. Bek kanan masih oke lah. Bradley mungkin butuh pelapis biar mereka bisa bersaing. Van Dijk mungkin bisa datang 1 center back lagi, tapi yang krusial itu Salah, dan terbukti kontribusinya musim itu luar biasa. Baik gol maupun assist. Iya. Stabil banget dia coach. Iya. Stabil banget. Betul. Almost every game contribute. Bukan almost, 12 game in a row. Every game dia punya kontribusi. Kadang-kadang lebih dari 1. Iya. Gila ini pemain. Asli tahun ini gila. Dan gak ada yang cedera. Itu yang untuk fans MU terutama, siap-siap lihat rivalnya juara lagi. Iya kalau itu sih, kalau kita di MU tuh udah ujian cinta lah ya. Udah give up ya. Udah give up lah. Temen gue yang fans MU, udah give up semua. Udah give up. Sampai fans MU dari lingkaran temen gue kan banyak fans MU. Salah satu yang fans terbesar itu kan Pange. Kan pokoknya teman lo MU semua tuh, ada gua, Ibnu Jamil dan Pange itu yang jelek pun pokoknya kalau MU dibagus-bagusin. Minggu lalu tahu dia tweet apa? Tiap minggu gue sisakan 90 menit dari kehidupan gue untuk melihat sampah begini. Dia nggak udah sampah. Gue langsung retweet. Jadi memang kalau Pange udah protes soal MU, udah parah banget ini. Parah banget. Kalau jelek-jelek biasa dia masih dukung. Gue tuh dari percaya banget tuh sama Amorim. Menurut gue nih memang, ya dia boleh hebat ya, tapi di liga sana ya. Liga Inggris tuh so different gitu. Sporting aja dibantai sama Arsenal 5-1. Iya. Gue nonton itu di kita stadionnya. Kita terpukau dia bantai City. Bantai City, iya. Padahal City emang lagi terseok-seok. Siapapun bisa bantai dia. Siapapun bisa. Lihat aja Madrid itu beruntung 3-1, harusnya 6-1 itu. Bener. Jadi memang the problem,
asumsi dia pelatih hebat. Tapi kalau seorang pelatih masuk, dia punya sebuah sistem yang dia percaya. Kan dia coba, let's say 10 match. Nggak berhasil. Ganti dong. Iya, ini udah dibuat dia itu udah 18-20 match. Tetap 3-4-3. Tetap 3-4 dan tetap nggak jalan. Menurut lu memang nggak cocok MU 3-4-3, bro. Pemain itu tidak semua pemain bisa beradaptasi dengan sistem yang berbeda. Betul. Itu sulit dan 3-4-3 itu sangat sulit. Gitu ya. Karena kalau diserang dari sayap, oke, mereka harus melebar. Artinya 3 center back ini melebar, artinya banyak space. Oke. Kan 2 wing turun dong, jadi 5. Iya. Kalau serangannya wingernya naik. Iya. Apa yang dilakukan lawan? Wingernya nggak naik. Dibiarin wingbacknya ke atas. Oh, jadi serangannya dari tengah. Lihat MU berapa kali diserang dari tengah. Kalau nggak crossingnya, ya di belakangnya pojokan lah, biar wingbacknya nggak turun, sehingga 3 ini harus melebar. Jadi gue ngeliat tuh MU itu bukan lagi suatu nama yang menggentarkan ya. Enggak lagi. Bisa kalah dengan siapapun gitu. Tahun ini parah. Parah lah. Ten Hag kita bilang jelek, I agree. Tapi ini parah banget tahun ini. Bener-bener kemarin itu menang, walaupun dengan 10 orang. Ugly win itu mah? Ugly win banget. Dan mereka punya ngandelin otot aja. Dan Ipswich itu jelek banget. Itu layak degradasi. Everton tim apaan sih? Untung masih bisa draw ya. Golnya pun ugly-ugly aja tuh. Hampir semua ugly win, ugly goal. Nggak ada yang dari sebuah set play. Golnya Maguire banyak sekarang. Golnya dari set piece sekarang. Set piece semua. 3 gol benar-benar set piece semua. Ya, 1 gol, oh itu yang kebobolan. Set piece semua. Tapi yang ugly goal semua. Tapi walaupun ada baiknya kan muncul pemain-pemain baru yang terpaksa memang karena pemain utamanya banyak sekali cedera ya. Contoh amat sekarang Euro mau nggak mau kan rencananya dia pelan-pelan dimasukin, mau nggak mau dia dimainin. Terus Dorgu yang dari Lecce mau nggak mau main karena Malaysia di loan. Shaw masih cedera. Jadi ini lebih karena I don't have any choice. Di depan yang main ya Højlund, Eriksen sama Garnacho. Karena nggak ada pilihan. Højlund udah berapa game nggak ngegolin tuh? Udah berapa belas nggak ngegolin. Gitu. Ya. Dan Eriksen gitu-gitu aja. Jadi memang masalahnya itu sangat kompleks. Tapi yang gue agak kaget ya kenapa Amorim nggak mau ganti sistemnya. Tetap main 3-4-3. Itu lebih bagus Mourinho kalau bandingin ya. Mourinho kadang-kadang tergantung pemain yang tersedia apa aja dan baru dia ramu ya. Walaupun kebanyakan parkir bis. Kalau dibandingin dia nggak sekepala batu Mourinho dia. Kepala batu banget ini pelatih. Gue nggak ngerti tujuannya apa, tapi yang jelas setelah 20 matchan kira-kira di bawah dia nggak jalan sama sekali. Udah mulai suara-suara dari ruang ganti kan tuh udah mulai nggak bagus Coach. Gue dengar mulai ada gosip-gosip dia akan dipecat. Tapi ya nggak tahu juga kalau dipecat ya gimana. Ini kan masalah kerjasama antar manajemen dan pelatih kan. Betul. Kayaknya dia kecewa Januari nggak dikasih pemain. Dapat main tapi kan. Ya pertanyaan gue pada saat lu tekan kontrak apa lu nggak nego bahwa lu butuh pemain ini. Bukan duitnya nggak ada Coach. Karena financial fair play. Kayaknya Ineos ya gue nggak tahu ya. MU itu parah loh sekarang. Mereka tahun lalu baru pecat 200 orang. Oke. Sekarang mau dipecat lagi. Dia niru-niru Indonesia lah, pengetatan. Sekarang mau dipecat 150 sampai 200 lagi. Apa biaya makan aja? Fasilitas saja makan dikasih sandwich sekarang. Wah, parah banget. Belum itu stadion harus direnov. Iya kan? Dan sekarang kalau tim lu nggak jalan dengan 3-4-3, mau nggak mau tahun depan jual banyak, beli banyak. Pertanyaan kan adalah emang semahal apa pemain MU? Dan itu semacam ada kebiasaan pemain MU itu jarang ada yang bisa dibeli mahal. Kecuali oleh Real Madrid ya. Ya betul. Dan nggak banyak yang bisa dibeli mahal. Artinya mereka harus tetap pompa duit lagi atau jual 8 beli 4 kasarnya begitu. Untuk bisa menutupi. Tapi apakah cukup? Nggak yakin juga. Lo kesel nggak Rashford aja berkontribusi loh di tim yang baru. Berkontribusi. Anthony 5 game. Berapa kali cetak gol, man of the match segala. Man of the match. Jadi gol yang ada apa ya Coach? Yang lucu. Ada wartawan tanya ke Amorim. Kira-kira apa alasannya kenapa Anthony perform di Betis dan di MU enggak?
Tahu dia jawab apa? Apa? Dia bilang karena teman-temannya Anthony di Betis itu berkualitas, sementara di MU enggak. Itu kan nampol pemainnya Itu kalimat sendiri. apa gitu ya? Dia ngomong begitu. Itulah kenapa Anthony bisa perform, karena teman-temannya bagus semua. Jadi keangkat dia. Di MU enggak. Kurang bagus apa? Pemain MU. Ya. Ya, ramuannya menurut gue nggak benar. Ramuannya. Ini menurut gue sih ya, Højlund mungkin akan di luar. Garnacho Garnacho kalau ada yang beli mau 50 juta, 40-50 jual mah kalau gue ambil aja. bilang. Kemarin kan sempat mau ambil Napoli ya. Ya tapi MU minta mahal kan. Minta mahal. Iya. Ya tukar aja sama David Osimhen, nambah-nambah dikit tukar tambah. Iya, kelar lah. Betul. Dan Højlund Eriksen mah harus dijual kalau gue bilang. Iya. Dan masih banyak yang harus dijual. Kalau mau cari pemain yang bisa main 3-4-3. Iya. Kalau Amorim tetap mau fokus ke 3-4-3. Pogba gimana coach? Katanya mau diambil. Tapi Amorim katanya agak Kayaknya dia resisten. nggak mau. Pogba itu kan masalah attitude. Betul. Attitude problem. Kayaknya Amorim nggak mau. Nggak banyak pelatih yang mau pemain mau sehebat apapun. Kalau pemain ini punya attitude problem bisa Kan bebas ngerusak ruang transfer. ganti. Gajinya pun mungkin Iya, nggak tinggi betul. ya. Karena kan nggak ada pilihan nih kan pada cedera nih menurut saya. Dan akhirnya dia nggak kemana-mana juga kan. Iya, Nggak ada nggak klub yang mau ambil dia. Kalau mau. Iya. Itu yang repot. Ya paling dia ke depannya mungkin balik ke Perancis main di klub kayak Lyon kayak gitu-gitu lah, Marseille. Gitu. Gaji kecil ya. Ya. Tapi ya MU ini parah sekarang. Ya. Asli parah. Gue sih sebenarnya dia nggak terdegradasi aja. Udah happy lah coach. Nah beruntung 3 papan bawah ini nggak perform juga. Jadi nggak naik-naik. Leicester, Ipswich sama Southampton. Ipswich sama Southampton ya Leicester kalau di bawah Van Nistelrooy nggak menang-menang juga lewat juga ini tim. Ya. Gitu. Tapi dari 3 ini yang paling agak mendingan masih Leicester. Leicester ya dengan Van Nistelrooy. Gitu, dengan Van Nistelrooy. Jadi kita nggak tahu menjelang sana 5 match terakhir mungkin bisa kelihatan bisa nggak mereka survive. Forest berdua akan tetap bertahan di 4 besar kah? Enggak lah, sangat tidak konsisten ini tim. Dibantai sama Brighton. Nggak pantas ya? Iya. Dibantai sama Bournemouth. Mereka ngebantai Brighton. Nggak sangat tidak konsisten. Kemarin juga dihajar sama Newcastle kalau nggak salah. Ya. 4 gol. Terus bisanan Arsenal itu lebih karena Arsenalnya yang nggak punya striker, nggak punya penyerang, parkir bis. Tapi dibilang feeling gue sih City yang akan berada di atas Forest. 4 besar. Ya. So 4 besar. Lebih Liverpool, Arsenal, City, Chelsea. Kalau Chelsea ini kan lagi goyang juga. Ya. Kalau Up and down Chelsea juga. bisa sedikit konsisten karena dari kualitas pemain lebih bagus Chelsea. Kalau Forest itu kan lebih banyak otot dan mainnya nggak jelek juga. Tapi masih ada Aston Villa, masih ada Aston Villa nggak konsisten. Kemarin Newcastle kalah gitu. lagi lawan Crystal Palace 4-1. Aston Villa itu rank 10 loh. Iya. Jadi bukan kebetulan mereka berada di rank 10. Newcastle juga sangat tidak konsisten. Iya. Hari ini menang besar, minggu depan kalah lagi. kalian dari yang enggak ya kan? Iya, jadi yang konsisten itu cuma sebenarnya 2. Liverpool Liverpool sama Arsenal. Liverpool nomor 1, Arsenal konsisten di rank 2. rank 2. 3 tahun. Apakah itu prestasi? Iya. Itu sebuah prestasi karena untuk berada di rank 2 harus menang banyak pertandingan. Iya, nggak gampang. Cuman pertanyaan kan adalah if you spend 700 juta untuk beli pemain, are you happy dengan rank 2? Kan enggak. Walaupun cukup tinggi dong ya. Iya. Sebuah achievement lah ya. Tapi no trophy. Rank 2 Iya, itu iya, sebuah iya. kita lihat tahun lalu itu Arsenal di atas Liverpool. Oke? Ya. Liverpool ganti pelatih. Arsenal beli Merino sama Calafiori. Ya. Liverpool beli Chiesa doang. Sekarang bisa di atas tuh. Di atas. Only Chiesa dan Chiesa juga baru-baru aja sisanya cedera juga ini pemain dari awal, ya kan? Tapi dengan materi yang sama, yang tahun lalu Arsenal di atas Liverpool, ditambah suntikan 2 pemain, kok Liverpool bisa di atas? Masalah apa? Pelatih. Arsenal itu udah berapa tahun nggak pegang trofi ya coach? Udah dari 18 kali kesempatan pegang trofi, bisa dapat trofi, mereka cuma dapat 1. Yang tahun pertama Arteta. That's it. Piala Ciki aja nggak bisa dapat. FA juga nggak. FA juga nggak. Nothing. Masih mending Ten Hag dong. Ten Hag masih nyumbang 2 trofi dong. Iya. Mourinho 3 trofi. Iya. Betul. Ya kan? Arteta dan tiap tahun pompa duit. Dia pembeliin pemainnya kayak gitu. Kayak Netflix ya bro. Kayak Netflix ya. See you next season. See you next season. Makanya gue bilang sama fans Arsenal, udah nggak usah berharap. Sekarang wherever I go, dulu kan orang yang tanya MU gimana. Sekarang Liverpool tanya.
Coach gimana Liverpool bisa juara nggak? Udah lo percaya gue dari bulan Desember gue bilang Liverpool juara. Saya bersaksi. Iya, Liverpool juara. Dan lu tuh dari dulu ya, Arsenal kayaknya hebat. Enggak, gue tetap enggak percaya sama Nggak Arteta. percaya sama Arteta. Kan terbukti kan sekarang. Is it mentality, Coach? Mentality problem di mana lu beli pemain yang bukan petarung. Lu beli pemain yang mediocre, yang stylish, yang nggak punya karakter. Mungkin mereka bisa bermain bagus, but you don't have leader di lapangan. Ya, terutama di depan. Ya, tahun lalu zero cedera pemain penting. Hampir nggak ada. Kalau cedera cuma seminggu 2 minggu. Tahun ini kena berapa kali cedera langsung. Kenapa Arsenal berada di rank 2? Karena MU nggak perform, City ancur-ancuran, Chelsea nggak konsisten. Itulah membuat Arsenal berada di rank 2. Bukan Arsenalnya hebat. Sebenarnya ya. Yang hebat itu Liverpool, sesimpel itu. Coach, kita mau negasin lagi. Apa menurut saya City pemainnya not bad dong. Not bad. Pelatihnya Not bad at the all. best in the world. Yeah. Adakah mungkin karena yang lu udah bilang ya, kalau kita udah terlalu lama melatih satu klub, nasihat kita tuh pengulangan. Kayak kaset rusak tuh. Iya, betul. Ya, jadi dan pemain-pemain itu udah nggak termotivasi udah lagi. termotivasi dengan kalimat-kalimat itu. Dan yang ada pemain mudanya, tapi pemain muda yang 2 match 3 match terakhir diturunin terus sama Pep. Pemain mudanya ya gue nggak yakin, gue yakin ini pemain nggak bisa ngangkat City ke level seperti dulu-dulu. Pep itu kan selalu setiap tahun ada jeleknya, ya kan, terus juara lagi, terus setahun jelek terus juara lagi. Ini enggak ya, enggak bangkit-bangkit nih. Ini tim nggak bakalan juara gue bilang, kecuali Pep datengin 4 pemain bintang. Ya. Karena tim ini terlalu muda dan kualitasnya so-so aja. Nunes, Doku, Savinho, Marmus, Kodir, belum si Rice nanti akan udah datang tapi belum main. Belum yang muda, McAtee, Rico Lewis. Pemain apa itu? Pemain bagus kalau main di Fulham sama Bournemouth. Tapi untuk level City yang kita kenal, untuk gantiin dulu Aguero, Company, Fernandinho, sekarang Rodri, Kevin De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva. Yang tua-tua ini nggak bisa ngangkat. Yang tua-tua ini udah habis. Regenerasinya telat, dan yang pemain yang didatangkan levelnya masih jauh di bawah. Adakah mungkin karena pemain tuanya dulu itu terlalu hebat, Coach? Sehingga tidak ada alasan juga untuk diganti, tidak alasan untuk di backup. Sama kayak kasus Madrid. Mereka lama menggantikan Kroos sama Modric karena perform. Karena sekarang goyang juga kan. Ya akhirnya. Tapi mereka masih beli Bellingham, mereka masih beli Mbappe. Masih ada 2 kualitas yang benar-benar bisa ngangkat tim. Nah, City siapa yang dibeli? Haaland kalau nggak ada supply ya susah juga. Adakah ancaman karena kan financial fair play-nya katanya ya quote unquote akan dieksekusi dan membuat City akan didenda banyak atau apa gitu? Ya bisa itu juga aja. yang itu membuat kita harus tunggu di katanya kalau nggak Maret April keputusan dari 115. Kan nunggu-nunggu juga tuh kan, Coach? Iya. Nunggu-nunggu bisa juga kan? Jadi. Bisa jadi. Tapi ini kan wishful thinking ya, bahwa semua akan menjadi bagus ini. Maka dari itu mereka datangkan 3-4 pemain, 5 pemain bahkan di bulan Januari kemarin. Tapi pemain yang didatangkan Marmus 70 juta untuk gue overvalue. Ini mungkin bukan pemain jelek, tapi apakah dia pemain yang bisa mengangkat City? Gue nggak yakin. Savinho jauh di bawah levelnya si Mahrez. Si Nico Gonzalez jauh di bawah levelnya Fernandinho sama Rodri. Kovacic udah habis. Di kiri Doku sama Grealish tahun lalu yang lagi bagus-bagusnya. Beda sama Doku sama jauh. Jadi yang didatangkan itu masih mentah banget. Apakah bisa diangkat? Ya mungkin bisa, tapi butuh waktu lama. Gitu. Jadi tahun depan feeling gue sih lebih seru. Apalagi kalau Liverpool kehilangan Salah sama TAA, asumsi 2 itu aja lah. Ini Liga Inggris akan seru. Karena gue nggak yakin juga Arteta beli striker. Mungkin ngandelin Merino lagi. Mungkin nggak ya kalau lo yang punya Arsenal, Arteta saatnya mungkin diganti. Gue ganti pelatihnya Bournemouth, Iraola. Gue ganti dia. It's enough. 700 juta plus 5 tahun, it's enough. Cukup untuk membuktikan.
Any other coach udah lama dipecat itu. Kalau dia ngelatih Chelsea udah lama dipecat itu. Tapi di Arteta ya udah, yang penting runner up, bawa duit masuk, financial semua oke, aman lah, nggak usah juara. Gitu aja terus. Untuk MU itu bahaya juga untuk revenue tahun depan lo ya. Apa MU? MU itu berada dalam either lu tambah hancur ya, atau naik lagi. Tergantung pemainnya, tergantung Amorim, tergantung manajemen. Lo kalau nggak main di Champion ya coach ya, mau dapat duit dari mana lu? Betul. Dan beberapa sponsor udah juga dengan ngancam tuh. Ada klausulnya loh. Adidas kalau nggak masuk Champion potong sponsor 10 juta. Kalau dikumpul-kumpulin duit-duit sponsor itu kan ngaruh. Nggak masuk Champion udah berapa? Ajax sama PSV yang lolos ke round 16 besar. Belum perempat final loh, baru 16 besar. Udah ngantongin 70 juta each. Ajax 70 juta. Final 70 juta, final PSV 70 juta. Untuk dua tim kecil itu? Dua tim kecil, duit segitu mah. Duit luar biasa. Iya. Yang baru masuk 16 besar. Belum 8 besar. Belum 4 besar. Iya. Nambah lagi terus. Coach, kalau Chelsea gimana evaluasi lo? Up and down ya. Chelsea ini gue udah bilang pada saat Todd Boehly beli banyak pemain, kualitas pemainnya itu flat semua. Biasa-biasa aja. Ada 1-2 dong. Gak lebih kelihatan. dari yang lain, ya. Oke, let's say Palmer yang cetak banyak gol. Oke. Gue pantau Palmer di setiap big match atau di saat ketinggalan gak bisa ngangkat. Gone, hilang. Makanya gue tahun lalu bilang, setengah dari gol dia itu dari penalti loh. Ya. Bukan kita meremehkan penalti, butuh mental juga untuk bisa cetak penalti. Tapi lu nggak bisa memenangkan pertandingan mengandalkan penalti terus, ya kan? Dan sekarang terbukti bahwa mereka sangat tidak konsisten. Apakah Maresca pelatih hebat? Biasa aja, mungkin bukan pelatih jelek, tapi gue nggak ngelihat dengan tim yang mereka miliki ini harus dirombak total. Karena ini kesalahan Boehly juga, beli pemain yang sama. 45 bikin 2 tim masih bisa tuh. Iya. Dulu bisa bikin 3 tim kan. Makanya itu pas Fofana cedera, si Calobak dipanggil lagi. Kan mereka loan 6-7 pemain. Terus ada yang di-cut biar bisa di-loan, banyak itulah. Karena terlalu baik pemain. Dan pemainnya gitu-gitu aja semua kualitasnya. Gitu. Kalau kita ngelupain siapa? Spurs ya. Nggak ada di mata lu Spurs ya. Spurs itu tim apa ya? Tim London Utara yang numpang main di London Utara. 4 besar mungkin dong masuk Spurs. Spurs itu sama ranknya sama MU. Ya benar. Satu di atas MU tapi poinnya sama. Kalau nggak salah 33. Iya. Cuman Spurs menang goal difference. MU rank 14, Spurs 13 dengan poin yang sama. Nah, MU ini kan kita maki-maki terus. Fans MU yang maki-maki, bukan gue. Fans MU juga maki-maki. Gimana Spurs yang poinnya sama? Iya dong. Kok bisa berada di rank 13? Karena ada sesuatu yang salah. Memang ada 10, 11, 12 pemain cedera. True. Sekarang 5 udah balik lagi. Kalah-kalah juga itu lawan kan junior. Spurs juga nggak separah itu, Coach. Nggak separah itu. Apakah karena Harry Kane keluar ya? Salah satu karena Harry Kane dan Son nggak perform. Dan nggak ada yang penggantinya setara Harry Kane. Dan pengganti-penggantinya beberapa pemain, 8 pemain inti atau berapa itu cedera semua. Baru pelan-pelan masuk, jadi harusnya kedepannya Spurs lebih bisa cari poin lebih banyak. Gitu. Coach Indra Sapri akhirnya juga diganti ya. Jadi timnas kita melakukan perombakan besar-besaran. Mau komen? Gue itu melihat ya, kita kalau mengkritik itu gampang banget kan. Wah, PSSI maunya apa, bla bla bla. Tapi kita harus melihat secara jernih apa yang diinginkan oleh Erick Thohir, apa yang diinginkan oleh PSSI. Pertama, ini yang disebut proyek besar. Pertama, kita mulai flashback dikit. Pertama, yang didatangkan 4 pelatih menggantikan pelatih yang lama. Pertama Kluivert, datang 2 asisten, datang Van den Burg, terus banyak pelatih. Terakhir Jordi Cruyff. Ya. Dari sini datang 3 naturalisasi lagi. Katanya mau cari Dirtek, ternyata yang dicari itu technical advisor. Tugas technical advisor apa? Untuk menunjuk Dirtek. Jadi kayaknya feeling gue ya, PSSI ini lagi coba membangun filosofi
di mana timnas dari nol atau bahkan dari SSB ke lain itu bermain dengan filosofi yang sama. Untuk bisa menerapkan filosofi itu butuh waktu lama, ya kan? Mereka nggak mau kecolongan, nggak mau kecolongan karena ini sudah Belanda semua, timnas utama mayoritas Belanda, pelatihnya Belanda, asisten Belanda, Gerald van den Burg jadi pelatih U23 Belanda, baru dia ambil asisten baru yang pernah main pernah ngelatih PSV timnas Belanda youth-nya juga. Jadi asisten Van den Burg untuk U23, U20 lagi kosong, Coach Nova di U17. Tapi kedepannya kan Dirtek harus membuat sebuah ekosistem di mana timnas dari A sampai Z ini bermain dengan filosofi yang sama. Baru diturunkan ke klub, baru ke SSB dan lain-lain. Is it good? Nah, good tapi butuh waktu lama. Butuh waktu karena filosofi yang ingin diterapkan harusnya sesuai dengan kapasitas kita, pemain lokal bukan diaspora. Karena diaspora ini 5 tahun udah menurun, jumlahnya nggak akan banyak lagi. Setelah 10 tahun itu mungkin udah hilang karena mereka ambil dari neneknya kan, dan neneknya kan udah umur 70-80 semua. Jadi mungkin setelah 10 tahun udah nggak banyak atau sangat sedikit. Nah ini kan harus digantikan oleh pemain lokal. Nah pemain lokal sekarang itu digodok untuk bisa memahami filosofi yang ada. Nah filosofi ada itu dimasukkan oleh seorang Dirtek yang akan ditunjuk. Nah kenapa technical advisor? Gue juga surprise. Karena terakhir gue ketemu Pak Erik, rame-rame ada 11 influencer diundang. Baru minggu lalu dijelaskan soal, kita bahas 80% soal sepak bola lokal. Timnas cuma mungkin 10%, sedikit banget. Murni sepak bola Liga 1, Liga Cewek, bahkan stadion di IKN ditunjukin segala. Gue pertanyakan adalah, pada saat Pak Erik sudah mengambil keputusan untuk meniru sistem dari Belanda, artinya dia harus konsekuen. Karena kalau enggak ada rantai yang putus kan. Maka dari itu diambil technical advisor biar nggak salah kaprah mengambil. Nah, tugas technical advisor memberikan advice ke juga penunjukan pelatih 20. Pasti bilang, oh ini harus orang yang paham filosofi bla bla. Itulah kenapa gue bilang di video gue terima kasih atas jasa Indra Safri. Dia berikan kita banyak trofi, walaupun levelnya ASEAN. Tapi salah satu alasan kenapa di samping dia main jelek sekali di U20, permainan Indra Safri, visinya Indra Safri itu nggak cocok dengan filosofi permainan Belanda. Feeling gue. Dan ternyata benar, dia diganti. Nah artinya, pertanyaan kedua kan banyak netizen tanya juga, emang siapa coach yang diganti? Yang jelas, entah itu luar, entah itu lokal, yang jelas yang bisa menjalankan filosofi dari timnas utama. Karena ini yang menggantikan kan. Dari 17 ke 20 ke bisa juga Coach Nova diangkat ke U20, bisa juga. Bisa juga datangkan pelatih luar Belanda lagi. Iya, tapi bisa juga Kurniawan sama Bima yang menggantikan, kan mereka asisten dua nih, mereka mengganti, itu bisa. Cuman yang penting siapapun yang menggantikan harus ngikutin filosofi agar buat pemain kedepannya lebih gampang. Untuk pembinaan jangka panjang, bentuk timnas yang kuat itu memang harus begitu ya. Harus begitu. Jadi yang dilakukan oleh PSSI sekarang ini memang pendapat gue pribadi ya, gue nggak dapat bocoran atau apa dari apa-apa. Ya kalau mau invest di pondasi itu kan ada short, mid, long. Short termnya adalah timnas, naturalisasi, diaspora. Itu short term. It's okay. Kita semua udah happy lah dengan timnas sekarang, ya kan. Mid termnya adalah memperbaiki liga. Itu sudah dilakukan dengan datangkan VAR, pelatih dari Jepang untuk apa? Pelan-pelan diperbaiki walaupun masih banyak PR. Pada saat kita dipanggil ada Pak Ferry Paulus yang ketua LIB, beliau juga menjelaskan apa yang dilakukan meningkatkan standar untuk pemain luar yang mau datang. Salah satu gue udah lupa apa ini, tapi intinya PT LIB itu sudah membuat aturan agar liganya lebih bagus. Tapi kan butuh waktu lagi. Mid term itu kan 5-10 tahun. Nah, long termnya adalah pembinaan. Itu 10 tahun ke atas, baru kita lihat hasilnya. Nah, itu ditanam dari sekarang.
ditanam dari sekarang. Ini yang dilakukan oleh Erick Thohir. Mungkin nggak kelihatan kerjanya, tapi pelan-pelan akan ada perubahan dalam pembinaan pun. Itu yang dulu ya coach sebelum Erick Thohir ya. Jadi berapa ketum PSSI menurut sisi rata-rata gagal. Karena mereka nggak berprestasi di awal-awal ya. Nggak sabar gitu. Nggak sabar. Dikatain orang sebelum dapat gitu. Betul ya coach ya? Dan mereka dulu fokusnya praktis hanya cuma timnas saja. Timnas saja gitu. Timnas saja. Nggak peduli dia. Yang lain pembinaan nggak pernah orang peduli. Ya SSB aja dia nggak peduli ya. Dan sekarang sekarang terbukti bahwa gue pantau terus gerakan dan walaupun gue punya nomornya Erick Thohir, tapi gue nggak pernah mau tanya. Bukan ranah gue cuma netizen yang menunggu aja. Makanya gue juga kaget Jordi Cruyff. Orang pasti bertanya kenapa Jordi Cruyff? Kenapa? Jordi Cruyff itu sebagai pemain mediocre. Iya. Nggak sehebat bapaknya. Nggak sehebat bapaknya. Yang untuk sebagai technical advisor itu kan seperti konsultan. Yang dibutuhkan apa? Kan ilmu, pengalaman. Dia miliki pengalaman itu. Apalagi dari bapaknya. Ibarat dia dari bayi udah dikasih makan total football, sampai dia gede lingkungannya pemain bola semua total football dan lain-lainnya. Jadi dia sangat tahu apa yang dibutuhkan. Dia tuh usianya 51 tahun. Jam terbang yang kita lihat, jam terbang dia untuk membantu memberi masukan ke Kluivert, ke Vandenberg di U23, ke Coach Nova di U17, ke Dirtek yang baru. Ini yang kita butuhkan karena PR kita itu besar sekali, banyak yang kita harus rombak. Yang orang lihat mungkin liga sama timnas, tapi bawah-bawahnya harus dirombak. Dan dimulai dari sekarang. Maka dari itu orang bilang gue buzzer PSSI, buzzer ET ya, sorry ya. Apa yang harus kita kritik kalau kita setuju? Iya dong. Kita mengkritik kalau kita nggak setuju. Ya kan? Buktinya gue berani kok bilang Indra Safri harus diganti karena memang harus layak diganti. Bukan berarti beliau jelek. Ya kan? Tapi memang sudah waktunya untuk menyamakan filosofi sama dengan pelatih sebelumnya. Bukan karena beliau jelek, tapi untuk meningkatkan probabilitas lolos ke Piala Dunia. Ini yang saya pantau terus. Apa yang dilakukan PSSI kayak naturalisasi ada 3. Emil Audero masuk akal karena itu sudah lama kan gosipnya kita butuh kiper kedua. Joy Pelupesi, orang bertanya Joy Pelupesi 31 tahun kenapa diambil? Joy Pelupesi ini midfielder dan seorang midfielder di mana midfielder kita tipis. Kan selalu yang main Ivar Jenner, Ragnar gak bagus digeser ke Nathan kurang bagus digeser ke kiri. Ya kalau Ivar Jenner sama Nathan cedera, susah kan? Yang diincar kan Jairo Riedewald. Riedewald, gue tanya ke Pak Erik, dia bilang berat. Peluangnya cuma 40% dia bilang. Karena mereka sudah ambil lawyer dan lain-lainnya masih panjang. Nah, sementara peluang Piala Dunia kan di depan mata, nggak ada waktu lagi. Itulah gue paham kenapa Joy Pelupesi diambil. Karena umur 31 pernah main di Sheffield, di Groningen terakhir 3 tahun, jam terbangnya bagus lah. Artinya dia harusnya bisa langsung adaptasi dan bisa ngelit ya. Dan bisa ngelit. Jadi memang ini lebih untuk jangka pendek. Tapi kita sambil menunggu Riedewald. Bukan kekurangan striker coach. Timnas kita itu. Yang jadi masalah nggak ada stok. Pemain ketiga yang diambil itu Dean James namanya. Gue nggak kenal ini pemain. Akhirnya gue cek pas dia lawan Ajax, tapi dia bermain sebagai back kiri. Pertanyaan gue kok back kiri lagi? Back kiri kita punya Arhan, Calvin Verdong, Shane Patinama, Justin bisa di situ, bahkan Rizky Ridho bisa di situ. Iya kan? Ternyata ini pemain sebenarnya winger. Aslinya. Di Go Ahead Eagles disulap jadi wingback dan kemarin mereka menang lawan PSV di kandang PSV untuk KNVB Beker Kopanya Belanda dan sekarang ketemu final lawan Feyenoord. Pelupesi man of the match. Kok Pelupesi? Dean James man of the match sebagai back kiri. Nah bisa jadi karena Ragnar suspend nggak bisa main, Justin Hubner nggak bisa main. Bisa jadi dia main di sayap kiri. Kalau enggak, Shane juga bisa main di situ. Jadi semua itu ada pemikiran di balik kenapa. Dan kita kritik sih bebas, tapi lebih
lebih, kalau gue selalu menempatkan gue, seandainya gue Erick Thohir, apa yang gue lakukan? Ya itu persis yang Erick Thohir lakukan sekarang. Gitu. Masih satu jalan ya. Kenapa? Masih satu. Iya, masih satu visi, yaitu menuju Piala Dunia. Memperkuat lini. Sekarang kiper kan sebelumnya kalau Martin Paes cedera, siapa yang gantiin? Kan kiper lokal. Kan lumayan juga tuh, Hernandez segala macam. Tingginya kan nggak cukup, kurang tinggi untuk ketemu bule-bule lah kasarnya. Kalau Emil kan udah biasa, maka dari itu dia datangkan Emil. Nah kalau ada Emil kan udah pasti bersaing. Ya. Kalau si kiper lokal kan pasti main, mau main jelek pun akan tetap main. Ya. Sekarang ada saingan. Jadi kalau pas ibarat 2 match jelek, jangan kaget kalau match ketiga lu diganti. Ada persaingan, which is good, ya kan? Terus Joy Pelupesi memperkuat lini depan, dan Ole Romni kan udah baru dinaturalisasi, bisa main juga. Jadi untuk gue sih semua yang dilakukan ya masuk akal. Karena ini timnas, beda sama klub. Kalau klub ya kita butuh striker, kita beli. Iya kan? Karena ini kan nggak bisa. Nggak bisa. Naturalisasi paling. Darahnya ada Indonesia atau enggak? Kalau Indonesia kejauhan atau enggak? Neneknya gimana? Kan nggak segampang itu. Gitu. Tapi so far sih pembeliannya ya itu memperkuat tim. Coach, gue nanya, naturalisasi itu dapat duit nggak sih pemainnya di naturalisasi? Harusnya enggak. Dan gue kalau bicara dengan beberapa pemain, mereka itu sangat bangga. Untuk pantau ini setelah Kluivert ditunjuk dengan Alex Pastoor, Danny Lanza, tambah bagus. Itu gue pantau podcast mereka ya. Jadi mereka kayaknya itu happy banget bisa memperkuat Indonesia. Ada Jordi lah. Iya, jadi gue nggak yakin tambah datangnya Jordi. Jadi gue sih nggak yakin mereka dibayar. Tapi jadinya kan KNVB filial nih. Iya, benar. Ya faktanya memang begitu. Tapi who cares? Yang penting kita masuk Piala Dunia. Itu kan yang semua kita inginkan. Nah, peluang untuk Piala Dunia ini kan ini bukan pasti, tapi semua dilakukan hanya untuk meningkatkan probabilitas. Pelatih diganti, pemain ditambah, agar peluangnya lebih besar. Itu aja. Ada peluang nggak kita menang lawan Australia? Coachnya kan pergi ya ke Australia nonton. Ya. Ada peluang nggak menurut coach? Gue bilang ada. Walaupun main di sana. Gue bilang ada. At least nggak kalah. Kalau kalah berat, walaupun masih ada peluang untuk lolos lewat rank 3-4. Tapi kalau kita seri aja, kita punya peluang. Atau bahkan menang. Gue bilang bisa menang. Kenapa nggak bisa menang? Australia emang sehebat apa? Emang berapa pemain yang main di MU atau di City atau di itu kan nggak ada. Beda sama Jepang. Jepang itu mainnya di papan atas semua. Gila loh ya. Dan menjadi key player di timnya manapun ya. Tomiyasu yang main di Arsenal aja cadangan di timnas Jepang itu. Mitoma, siapa lah, Endo lah, apa, name it lah, ya kan. Nah itu emang beda kelas. Makanya mereka berada di rank 1, ya kan. Kalau kita kan rank 3-4. Paling yang main di Serie A, Itses, di Eredivisie Tom, Calvin, James, kan nggak banyak. Bahkan yang divisi 2 ada, divisi 2 Belgia, Shane, divisi 2 Belanda si Ivar Jenner, bahkan Justin aja di U21 mainnya, atau ya U23 mainnya, di youth-nya. Jadi memang beda kelas. Kalau Jepang dan sudah terbukti Jepang sabu bersih semuanya. Tapi Australia siapa? Ibarat selevel lah, nggak jauh beda. Korea lebih bagus di Australia. Oh iya. Di Asia ini yang sulit dikalahkan itu Iran, Korea, sama Jepang. 3 itu sulit dikalahkan. Karena kualitas pemain mereka. Elkan Bagot mungkin main coach? Enggak. Jadi Elkan Bagot itu kan dia kemarin bermasalah dengan yang sudah ditelepon sama PT Kluivert dan dia prefer ke klubnya. Dan kita harus respect itu. Itu pilihan pemain. Pasti dia punya alasan-alasan tertentu. Apa yang juga maksa-maksa. Iya betul. Jadi Elkan Bagot nggak dipanggil, nggak akan gabung. Tapi Peter Kluivert sudah telepon dia. Jadi PSSI kasih data ke ini dari Alex Pastoor. Gue dengar dari podcast dia ya. Mereka kasih data, PSSI kasih data pemain yang sudah memperkuat timnas di luar maupun di lokal. Yang di luar diteleponin satu-satu, yang di lokal dipantau karena masih main kan.
Alex Pastor bilang, oke, kita dapat data, tapi yang kita inginkan justru kita pengen mendapatkan raw diamond, raw diamond dari sini di liga lokal yang belum masuk timnas. Nah, ini yang kita pantau. Makanya Vandenberg itu tinggal di Indonesia. Terus mereka akan pantau. Yang gue suka dari Alex Pastor bilang, kita ingin memperbaiki sepak bola Indonesia. Kalau sepak bola Indonesia sukses, itu kita ingin semua merasa punya andil. Bukan hanya kita. Maka dari itu dia bilang, kita akan ke klub semua, ke pulau terpencil, kita akan bekerja sama dengan semua klub, agar kalau kita sukses, semua yang berkontribusi itu merasa memiliki andil dalam kesuksesan bangkitnya sepak bola Indonesia. Bukan hanya dari pelatih. Dia bilang begitu. Itu gue sampai terharu bahwa seorang pelatih yang digaji besar, sebenarnya dia bisa bilang, kalau nggak ada kita, lu akan kolaps. Kan gitu bisa juga dong, ya kan? Jadi kalian tergantung sama kita. Ternyata tidak. Ya, justru dia bilang kita jadi ingin pelatih-pelatih ini bukan hanya untuk mencari uang ya, Coach. Bukan, ya. Ada sebuah tanggung jawab ya. Yang dulu paling di question itu kan kok Patrick gitu ya. Tapi begitu udah Alex Pastor, ada siapa? Vlansat, Vandenberg. This is a team. This is a team, teamwork. Patrick yang mungkin untuk nama doang ya. Jadi satu pelatih diganti 4 gitu. Plus Jordi lagi. Plus Jordi sekarang masuk. Oke, semoga kita banyak lah, Coach. Ini tugas federasi ya. Ya. Mendatangkan semua biar lebih kuat kan. Pemain, pelatih, Nah sekarang tinggal pemain tunjukin dan pelatih tunjukin di lapangan. Itu udah bukan tugas federasi lagi. Sama yang lokal-lokal lah ya. Sama lokal. Kalau Anda lebih bagus daripada naturalisasi, mestinya nggak ada alasan untuk tidak. Rizky Ridho itu pasti dipantau dan dipuji juga Rizky Ridho. Ya, saya pikir juga gitu ya, pelatih-pelatih walaupun dari manapun kan kepengen juga ya, Coach ya, bahwa ya ada lokal gitu kan. Itu bukti dari keberhasilan dia. Yang gue tahu itu Rizky Ridho sama Marcelino dipuji. Ya. Tapi yang lain mereka coba cari pemain yang baru-baru nih. Ya. Kalau gue berharap tahu siapa? Sadil Ramdhani. Gue harap Sadil ini digeser karena masalah indisipliner lah. Gue harap Sadil belajar dari kesalahan di bawah Sintayong, dia digeser. Sekarang lu bisa dapat peluang kedua, lu tunjukin. Atau Egy lagi on fire di Dewa. Dewa yang ngelatih Jan Olderikering, notabene pelatih Belanda juga. Iya. Jadi mungkin Egy sama si Sadil diberi kesempatan lagi. Arhan feeling gue pasti diberi kesempatan. Asnawi gue nggak tahu. Arhan itu plus poinnya Arhan lemparannya ke dalam. Iya, nggak banyak pemain bisa begitu. Jadi kalau dia nggak jadi starter, kemungkinan besar dia nggak jadi starter. Sebagai sub dia masih bisa. Dan Arhan pernah main di kanan, bagus-bagus juga. Bagus juga, ya. Iya kan, jadi Arhan feeling gue sih harus. Dan dia tuh seorang game changer ya. Iya. Dan dia orangnya very low profile, very humble. Jadi kalau untuk gue Arhan pasti gue masukin. Hanya untuk nilai tambahnya itu lemparan itu. Gitu. Oke, Keju, terima kasih. Oke. Waduh, 47 menit ya, lumayan keren. Semoga apa yang kita harapkan terutama timnas sekarang tinggal eksekusinya aja ya. Kita harapkan karena semua udah dipersiapkan. Ya. Hebat juga Erick Thohir. Saya tahu. Hebat. Ya walaupun dulu STY itu gajinya mahal banget, mungkin ini tidak murah nih. Banyak. Ya. Dan komunikasinya mestinya lebih lancar ya. Karena bisa bahasa Inggris. Dan gue tuh bangga pemain kita tuh sebagian besar juga bisa bahasa Inggris. Ya, betul. Minimal tidak ada barrier lagi. Betul. Semua dalam bahasa. Betul. Oke, kita jumpa lagi dalam Just Say Yes selanjutnya. Bye.